hari ini? Semua sehat ya? Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran IPA. Setelah pada video sebelumnya kalian belajar tentang konsep energi, kali ini kalian akan belajar tentang berbagai sumber energi serta makanan sebagai sumber energi. Langsung saja kita mulai ya. Segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Panas matahari, spiritus yang digunakan sebagai bahan bakar, listrik, dan arang yang dibakar untuk memanaskan setrika merupakan contoh sumber energi. Jadi, energi memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Semua aktivitas kehidupan manusia memerlukan energi. Secara garis besar, sumber energi dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Energi tak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Energi ini dikatakan tak terbarukan karena apabila sumber daya tersebut sudah digunakan, akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk menggantikannya. Dengan perkataan lain, kemungkinan akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Energi tak terbarukan yang paling banyak dimanfaatkan adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ketiganya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada industri, untuk pembangkit listrik, maupun transportasi. Berdasarkan hasil perhitungan para ahli, minyak bumi akan habis 30 tahun lagi, sedangkan gas alam akan habis 47 tahun lagi. Dan batu bara akan habis 193 tahun lagi. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Untuk mendapatkan minyak bumi, dilakukan penambangan atau eksploitasi ke dalam perut bumi. Sedangkan energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Partikel nuklir seperti proton dan neutron tidak terpecah di dalam proses reaksi fisi dan fusi. Akan tetapi, kumpulan tersebut memiliki massa yang lebih rendah daripada ketika berada di dalam posisi terpisah. Adanya perbedaan massa ini, maka energi dibebaskan dalam bentuk energi panas melalui radiasi nuklir. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Ancaman bahwa sumber energi suatu saat akan habis menyebabkan banyak ilmuwan berusaha menemukan energi alternatif yang terbarukan atau tidak akan habis dipakai. Saat ini, sumber energi terbarukan yang mulai dikembangkan adalah biogas dari kotoran ternak, air mengalir, angin, dan panas matahari. Salah satu sumber energi terbarukan yang saat ini mulai dipelajari agar dapat dikembangkan di Indonesia adalah biogas yang berasal dari sampah biologis. Berikut ini adalah beberapa sumber energi terbarukan. Yang pertama adalah energi matahari. Energi surya atau energi matahari adalah
Energi yang didapat dengan mengubah energi panas surya atau matahari melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Matahari merupakan sumber utama energi. Energi matahari dapat digunakan secara langsung maupun diubah ke bentuk energi lain. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini disebut hidroelektrik. Komponen pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh energi kinetik dari air. Namun, secara luas, pembangkit listrik tenaga air tidak hanya terbatas pada air dari sebuah waduk atau air terjun, melainkan juga pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air dalam bentuk lain seperti tenaga ombak. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Umumnya digunakan dalam ladang angin dalam skala besar untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolir. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air yang disebut juga sebagai energi pasang surut. Jika dibandingkan dengan energi angin dan energi matahari, energi tidal memiliki sejumlah keunggulan. Keunggulan tersebut antara lain memiliki aliran energi yang lebih pasti atau mudah diprediksi, lebih hemat ruang, dan tidak membutuhkan teknologi konversi yang rumit. Kelemahan energi ini adalah membutuhkan alat konversi yang andal yang mampu bertahan dengan kondisi lingkungan laut yang keras karena tingginya tingkat korosi dan kuatnya arus laut. Tugas pertama, seberapa pentingkah energi bagi kehidupan? Dan carilah literatur sebanyak-banyaknya mengenai cara untuk menghemat energi. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Fungsinya untuk berolahraga, belajar, dan melakukan aktivitas lainnya. Dengan asupan makanan yang baik dan cukup, kamu dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat, misalnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. Fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi utama. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Kadang juga mengandung unsur fosfor dan sulfur. Bahan makanan yang mengandung banyak protein antara lain daging, ikan, susu, telur, keju, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Protein dapat dibedakan menjadi protein hewani dan protein nabati. Fungsi protein antara lain sebagai sumber energi, pembangun sel jaringan tubuh, dan pengganti sel tubuh yang rusak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi lemak antara lain sebagai sumber energi, di mana 1 gram lemak setara dengan 9 kilokalori. Pelarut vitamin A, D, E, dan K.
pelindung organ-organ tubuh yang penting, dan pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Bahan makanan yang mengandung lemak hewani: keju, susu, daging kambing, daging sapi, daging ayam, daging bebek, kuning telur, dan lain-lain. Sedangkan bahan makanan yang mengandung lemak nabati: kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah avokat. Lemak mulai dianggap berbahaya bagi kesehatan setelah adanya suatu penelitian yang menunjukkan hubungan antara kematian akibat penyakit jantung koroner dengan banyaknya konsumsi lemak dan kadar lemak di dalam darah. Penyakit jantung koroner terjadi apabila pembuluh darah tersumbat atau menyempit karena endapan lemak yang secara bertahap menumpuk di dinding arteri. Tugas kedua, sebutkan hal-hal negatif yang dapat timbul jika mengonsumsi lemak, karbohidrat, dan protein secara berlebihan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Saya harap semua anak-anak hebat dimanapun kalian berada dapat memahaminya. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar. Sampai jumpa.